Mary Jones ini luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan Yesus itu sekitar umur 8 tahun. Ya. Menabung selama 6 tahun. Jadi kurang lebih umur 14 atau 15 tahun baru dia memiliki Alkitabnya yang pertama. Dan Alkitab yang pertama ini dibeli juga, sebenarnya itu pesanan orang lain. Tetapi Pak Pendeta bilang sama Mary Jones begini, Mary Jones yang ada di saya itu tinggal 2. Sudah dipesan orang dan harusnya dalam 1-2 hari ini akan diambil orang. Tapi kalau sampai 2 hari ini dia gak datang, berarti itu bisa jadi milik kamu. Benar saudara-saudara, dalam waktu 2 hari kemudian orangnya gak datang, lalu Pak Pendeta itu memberikan Alkitab kepada Mary Jones. Yang menarik dari kisah ini adalah pertemuan antara Mary Jones dengan Pendeta Charles Thomas itu membuat Pendeta Charles Thomas kemudian rapat dengan para pendeta yang ada waktu itu. Dan kemudian berpikir, mereka membuat sebuah konsili atau mereka membuat sebuah union. Dan berkata bahwa kita harus mencetak Alkitab lebih murah agar anak-anak seperti Mary Jones bisa memiliki Alkitabnya sendiri dalam bahasanya sendiri. Gitu ya. Itulah asal mula lembaga-lembaga Alkitab, termasuk salah satunya Lembaga Alkitab Indonesia, yang mereka harus memastikan bahwa setiap bangsa, setiap suku akan membaca Alkitab dengan bahasanya sendiri dengan harga yang terjangkau. Hari ini kalian punya Alkitab di rumah. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Dibaca enggak? Baca ya, karena itu sangat penting sekali. Oke, mengawali firman Tuhan ini saya meminta yang pertama Nicole akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang merdekakan orang yang ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kasih tepuk tangan buat Nicole. Dan saudara, ayat-ayat ini di dalam Yakobus 1 ayat 22 dan 25 itu menjadi tema kita. Itu ya. Seperti yang dibaca Nicole tadi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Siapa yang pernah ditipu oleh orang lain? Pernah? Siapa yang pernah ditipu? Angkat tangan, bilang saya. Senang gak hatinya ditipu sama orang lain? Gak ada. Dan ayat ini bilang kita bukan ditipu oleh orang lain. Kalau kamu mendengar firman Tuhan dan kamu tidak lakukan, kamu menipu dirimu sendiri. Bisa ya? Menipu diri sendiri? Bisa kata Alkitab. Kapan? Ketika kita mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ada yang tadi pagi bak kaca? Ada? Masih ingat bagaimana? Lupa. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itu sebabnya kita ibu-ibu ya, bapak-bapak juga gitu ya. Kalau masuk mall, kong ada cermin langsung.
Tapi begitu lewat cermin langsung lupa. Apa bagaimana tadi? Tapi muka bagaimana? Gitu ya, kurang lebih. Itu sebabnya sekarang kamera selfie laku sekali. Karena orang suka melihat mukanya. Mengapa? Karena kalau enggak dorang suka jalupa dorang pe muka. Tetapi ini dengar baik-baik ya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan, yang kencang suaranya, ayo Manado, halo. Ia akan berbagi, ia akan, belum semua dapat dengar, ia akan. Artinya kebahagiaan itu bisa kamu temui kalau kamu bukan hanya mendengar tetapi melakukan firman Tuhan. Fakta bahwa kamu belum bahagia hari ini karena mungkin saja kamu sudah tahu firman Tuhan, kamu sering mendengarkan firman Tuhan tapi kamu jarang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya hidup kamu kurang berbahagia. Tetapi Alkitab firman Allah menjamin siapapun yang mendengar dan melakukan firman Allah, dia akan berbahagia karena perbuatannya. Tepuk tangan buat firman Allah yang luar biasa. Selanjutnya satu ayat akan dibacakan oleh Syakil O'Neil Kampong. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata. Dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Oke, tepuk tangan buat Syakir. Jadi firman Allah, saudara-saudara, firman Allah dibilang begini, Syakil baca ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, Alkitab adalah firman Allah, yang percaya bilang amin. Dan karena itu adalah firman Allah, maka Alkitab itu sifatnya kekal dan tidak berubah. Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 orang yang tidak mengenal satu dengan lain. Tetapi itu tertulis dengan baik, dengan satu tema, dengan satu tujuan. Ada berapa perjanjian dalam Alkitab kita? Perjanjian 2, perjanjian lama dan baru. 66 apanya? Jumlah kitabnya. Perjanjian lama berapa? 36. Perjanjian baru 39. Perjanjian baru 27. Apa nama kitab yang pertama? Apa nama kitab yang terakhir di perjanjian lama? Apa nama kitab pertama di perjanjian baru? Apa nama kitab terakhir di perjanjian baru? Wih, pinter-pinter. Mau masuk sekolah Alkitab semuanya. Iya. Sebutkan kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Wih, hebat sekali. Luar biasa. Firman Allah. Ibrani bilang firman Allah itu hidup. Sama-sama bilang hidup. Apa artinya hidup? Hidup. Betul, hidup artinya hidup. Amsal 22 ayat 6 berkata demikian. 1, 2, 3. Amsal 22 ayat 6. Klik. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya itu. Katakan amin. Firman Tuhan bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan apa itu? Jalan kebenaran. Firman Allah, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mengapa firman Allah disebut sebagai hidup? Karena waktu anak-anak membaca firman
firman Allah itu cocok untuk anak-anak. Waktu anak remaja membaca firman Allah, firman Tuhan itu cocok untuk anak remaja. Waktu orang patah hati membaca firman Allah itu cocok untuk dia yang sedang patah hati. Waktu dia sedang membutuhkan pengilhaman, hikmat, dia baca Alkitab, firman Tuhan menjadi sumber hikmatnya. Waktu dia putus asa, dia mau lari dari kehidupan, dia baca firman Allah menuntun dia kembali. Waktu dia dewasa, dia baca firman Allah bisa berbicara sebagai orang dewasa. Waktu oma opa baca firman Allah yang sama yang dia baca waktu anak-anak, dia baca waktu dia tua. Ketika dia baca firman Allah yang sama, juga berbicara dalam hatinya. Karena seiring dengan pertumbuhan kamu, demikian firman-Mu, firman Tuhan, pengenalan akan firman Tuhan juga bertumbuh. Itu artinya firman Tuhan itu hidup. Sama-sama bilang firman Tuhan hidup. Jangan pandang enteng dengan firman Tuhan. Meskipun bukunya adalah benda mati, tetapi kita tidak percaya kepada benda mati, saudara-saudara. Kita percaya kepada firman yang turun. Perkataan Allah, firman itu artinya perkataan Allah yang bisa kita mengerti, yang bisa kita terima, yang bisa kita hidupi meskipun tercatat dalam buku. Tetapi dengar baik, kita orang Kristen percaya bahwa firman itu bukan benda, tapi firman itu adalah pribadi. Siapa namanya? Yesus. Yes. Yohanes 1 ayat 1 bilang Yesus adalah, seluruh pasal 1 menjelaskan bahwa Yesus adalah penjelmaan dari firman Allah. Tidak bisa dibantah, tidak bisa kurang. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya firman Tuhannya orang Kristen itu hidup. Amin. Bukan mati, tertuang di dalam bentuk tulisan-tulisan yang diketik. Tetapi ketika itu kita baca bersama-sama, firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Memberikan kekuatan untuk menghadapi semua musim hidup kita. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, menikah, berumah tangga, punya anak, punya cucu, sampai menghabiskan masa tua. Firman Tuhan tetap hidup, memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya Alkitab juga mengajarkan kepada kita, hey, didiklah orang muda, didiklah anak-anak kita di usia muda mereka, sehingga pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Bilang amin. Saudara-saudara, banyak anak-anak. Siapa yang bertumbuh di sekolah minggu, angkat tangan, bilang saya. Gereja ini seumur 18 tahun. Ya, kurang lebih. So mau masuk 19. Pelayanan sekolah minggu so mulai banyak. Kita berjumpa dengan berbagai macam anak. Dari sekian banyak anak yang dididik, saudara-saudara, kami melihat ada yang bertahan. Ada yang masih hidup benar dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada beberapa di antara mereka yang ketika memasuki masa remaja, mereka mulai terhilang. Mereka dipengaruhi oleh dunia ini dan mereka terhilang. Ada sampai menikah mulus-mulus, hidup benar dan lain sebagainya. Berpacaran mulus-mulus, ketika mau menikah, backing dosa, hilang. Ada yang semenikah lolos, tapi sepanjang hidup sampai menikah, sesudah menikah mulai nakal. Ada juga, ada yang semenikah, sepunya anak baik-baik saja, setelah tua, kehilangan hikmat. Jadi kehidupan ini memang terlalu panjang gitu ya. Sehingga kalau kita berjalan tanpa bekal, maka kita pasti akan kehilangan banyak. Itu sebabnya Alkitab mengarahkan kepada kita, dari masih muda kita mesti perlengkapi mereka. Karena kita tidak pernah tahu musim apa yang akan terjadi dalam diri seseorang. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan mereka, sehingga ketika mereka menghadapi persoalan kehidupan, mereka tahu jalan keluarnya.
Katakan amin. Firman Allah hidup. Bilang kepada orang di kanan dan kirinya, firman Allah hidup. Yang kedua, kuat. Ibrani bilang firman Allah itu kuat. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 mengajukan pertanyaan yang paling penting untuk generasi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bilang amin. Saya suka ayat ini, saudara-saudara. Suka sekali. Karena ayat ini memberikan keyakinan kepada kami guru-guru sekolah minggu atau orang tua yang cinta Tuhan untuk selalu mendorong anak-anak mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Amin. Nah, saudara-saudara, seberapa kuat sih firman Tuhan ini? Yang pertama, dengar baik-baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini ayat penting sekali, saudara-saudara. Mengapa firman Allah disebut kuat? Karena dia punya kekuatan. Yang pertama, ketika kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan, dengan didikan firman Tuhan, kita didik dengan mereka. Nomor satu, firman Tuhan akan menjaga mereka supaya mereka punya kelakuan tetap bersih. Itu firman Tuhan. Luar biasa enggak? Firman Tuhan akan mengajarkan kepada anak-anak kita moral, mana yang benar, mana yang salah. Kalau kamu lakukan, di mana patokan benar salah di dalam Alkitab? Apa sebab itu dinyatakan salah? Karena itu salah dinyatakan oleh Tuhan. Jadi Alkitab memberikan tuntunan kepada anak-anak kita untuk ini nak salah dan ini yang benar. Untuk apa Alkitab mengajarkan hal itu? Supaya anak-anak kita bisa tahu mana yang benar dan melakukan hal yang benar. Yang setuju bilang amin. Mereka akan dijaga dan kelakuannya disebut bersih apabila kelakuannya sejalan dengan firman Tuhan. Kalau kelakuannya tidak sejalan dengan firman Tuhan, itu tidak dikatakan bersih. Nah, firman Tuhan menolong anak-anak kita supaya mereka bisa melakukan kebenaran. Sampai di sini setuju ya? Itu kuat. Saya sangat percaya firman Tuhan yang kita ajarkan, yang kita instalkan dalam diri anak-anak itu kuat untuk menuntun mereka kepada segala kebenaran. Kuat, cukup kuat untuk mereka berjalan sesuai dengan janji-janji Allah, meraih janji-janji Allah dalam hidup mereka, tinggal di tanah perjanjian mereka, meraih kesuksesan berdasarkan firman Allah. Saya sangat percaya. Tapi saudara-saudara, kita adalah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita punya kecenderungan hati untuk selalu berbuat dosa. Natur kita akan mengatakan untuk melakukan hal-hal kedagingan. Hal-hal yang memuaskan kedagingan kita dan bukan menyenangkan Tuhan. Dan itu juga akan terjadi kepada anak-anak kita. Adalah terlalu naif bagi kita orang tua yang berpikir, karena saya sudah instalkan firman Tuhan kepada anak-anak, maka anak-anak saya tidak akan digoda oleh setan. Dia tidak akan jatuh di dalam dosa. No, saudara-saudara. Firman Tuhan yang dimaksud kuat bukan seperti itu. Firman Tuhan akan menjaga kita sejauh firman itu kuat untuk menuntun dia kepada kebenaran. Tetapi kalau pada satu saat sebagai pribadi manusia yang lemah kemudian jatuh, kemudian melakukan kesalahan, kemudian berbuat dosa, maka kekuatan firman Allah yang tersembunyi akan dinyatakan dengan cara firman Tuhan itu akan menarik dia kembali supaya dia kembali datang kepada Tuhan. Ketika dia akan memberikan kekuatan bukan hanya untuk mengalahkan yang jahat, tapi ketika dia jatuh, dia bisa bertobat dan balik kembali lagi datang kepada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Sehebat itu firman Tuhan kita. Dia bukan cuma petunjuk-petunjuk moral, yes, ada hal moralitas di situ, tetapi dia adalah guidance supaya kamu bisa kembali lagi. Ketika kamu berbuat salah,
kamu tahu jalan pulang. Siapa yang pernah nakal? Bukan cuma anak-anak ini, orang tua lagi maksudnya. Yang pernah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Oke? Kita ya, jujur ya, kita pernah. Apa yang saudara-saudari gereja hari ini, apa yang membuat saudara kembali kepada Tuhan? Apa yang membuat saudara di dalam pergumulan dosa saudara merasa begitu berdosa dan kemudian saudara memutuskan stop berbuat dosa. Saya muak dengan keadaan ini, saya mau kembali kepada Tuhan. Apa? Firman Allah. Ada masa saudara-saudara bahkan di mana ketika engkau sedang berbuat dosa sekalipun, firman masih berbicara mengetuk hatimu dan seolah-olah memanggil, hey you come back, come back. Kembali ke jalan yang benar. Jangan tinggal dalam kebodohanmu. Lakukan kebenaran. Firman yang kamu dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Katakan amin. Selalu ada. Kita manusia adalah makhluk yang sangat egois. Kita selalu ingin mengutamakan diri kita. Dan disitulah awal kejatuhan kita sesungguhnya. Ketika kita selalu mementingkan kita daripada mementingkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kelemahan itu pun, kalau kita pernah mendengarkan firman Tuhan, kalau kita pernah merasakan kebenaran itu, pernah mengalami Yesus sebagai kebenaran, maka ada titik di mana engkau, Tuhan so cukup kita, kamu balik dan lakukan kebenaran. Bahkan seperti Sakeus, ketika dia berikan berjumpa dengan Yesus yang adalah firman Allah, dia bilang, tak mau bayar. Kita sudah lalu berdosa Pak Tuhan. Kita mau bayar semua yang kita buat menyakiti hati Tuhan, kita akan bayar kembali. Kita mau restitusi kembali dan kita akan melayani Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Siapa yang pernah melewati fase itu? Tapi kemudian saudara bounce oleh karena firman Tuhan dan melakukan kehendak Allah, terbang lebih tinggi. Kok kita tidak dapat tepuk tangan? Mungkin tepuk tangannya hanya untuk Yesus saja ya. Kita kasih tepuk tangan buat Yesus yang telah menyelamatkan kita. Jangan pandang enteng dengan firman Tuhan. Kalau ada pemberitaan firman Tuhan, sometimes orang mendengar ada firman Tuhan yang mohon maaf, DP pendeta biasa-biasa saja. Nyenak fasih berkhotbah seperti Pastor Melan, apalagi seperti Pastor Ramli. Dia baru baca Alkitab somangan totorang. Ada firman Tuhan yang disampaikan begitu ringan mungkin. Tapi dengar baik-baik, firman Tuhan adalah firman Tuhan. Pembicaranya mungkin kurang bagus, tapi ketika firman Tuhan diberitakan, saudara harus ambil kesempatan itu untuk menerima firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu hidup dan kuat. Katakan amin. Dia bukan hanya kuat secara firman, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Satu, supaya kita bisa mengalahkan yang jahat. Dan yang kedua, ketika kita jatuh, kita bisa bangkit kembali melakukan kebenaran. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kuat, tajam. Tajam. Yang ketiga, jadi kuat, hidup, kuat, dan terakhir tajam. 2 Timotius 3 ayat 16. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara tahukah saudara untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, jadi mengajar, menyatakan kesalahan, baru kemudian memperbaiki kelakuan. Kita tidak mungkin memperbaiki kelakuan kita kalau kita tidak belajar dan kalau kita tidak berani mengakui kesalahan kita. Kita hanya bisa belajar dari kesalahan kita juga. Kita hanya bisa belajar kalau ada orang yang mengajar atau ada sesuatu yang kita pelajari.
Jadi firman Tuhan dikatakan yang pertama mengajar, sesudah itu menyatakan kesalahan. This is important, menyatakan kesalahan. Baru kemudian memperbaiki kelakuan. Dan terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Bukan memanjakan orang dalam kebenaran. Mendidik orang, educate dalam kebenaran. Sekarang mulai dari mengajar, saudara-saudara. Mengajar dan menyatakan kesalahan. Siapa yang pernah dikoreksi oleh orang lain? Senang gak dikoreksi oleh orang lain? Kalau udah koreksi dia yang baik-baik, orang semua masih baik-baik mau terima kan? Maka pada dasarnya orang nggak suka kalau orang dia bilang orang pe kesalahan. Agak berat. Karena orang egois. Agak sombong sedikit. Richie baking salah pada pe papa. Menangis-menangis kita tanya, "Kenapa ngana menangis begitu?" Nggak jelas. Tanya pada papa, "Kenapa dia begitu?" "Oh, dia sejak makan masih main handphone, ketika disuruh berhenti dia nggak mau, terus tantrum. Jadi papanya mesti bertindak." Saya langsung bilang begini, "Richie, minta maaf papa. Bilang I'm sorry." Richie, tahu apa dia di hidup ini? Say I'm sorry. Richie tahu toh Richie salah tadi. Bilang I'm sorry. I'm sorry. Dia enggak berani. I'm sorry. Itu kelakuannya orang sebenarnya. Richie ini cuma mewakili. Karena orang enggak suka mengaku salah. Apalagi kalau orang enggak rasa orang salah. Tapi yang hebat dari firman Allah, saudara-saudara, ini yang hebat dari firman Allah. Ketika saudara baca firman Allah, saudara merenungkan firman Allah, dan itu mengoreksi kesalahanmu, kamu tidak marah. Karena yang mengoreksi adalah firman Allah. Kalau orang lain, kalau pendetamu mengoreksi kamu, kalau gurumu koreksi kamu, kalau orang tuamu koreksi kamu, kamu mungkin saja tersinggung. Kamu mungkin saja marah. Mungkin sorry. Tapi kalau firman Allah dan dia menegur kita, rasanya malu untuk kita gengsi menerima kesalahan kita yang diperbaiki atau dinyatakan oleh firman Allah. Betul atau betul? Amin. Saya rasa sekeras-kerasnya kita manusia, gitu ya. Sekeras-kerasnya kita manusia, ketika kita bertumbukan dengan firman yang menyatakan kesalahan kita, maka kita tidak punya pilihan lain selain menyerah kepada Tuhan. This is firman Tuhan, saudara-saudara. Dia lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Ketika kita berpikir, kita membaca Alkitab, oh kita sedang belajar firman Tuhan, kita sedang mempelajari firman Tuhan. Kenyataannya bukan hanya kita mempelajari firman Tuhan, tetapi firman Tuhan juga mempelajari kita. Begini saudara-saudara, saudara tahu apa itu AI? Artificial Intelligence, kecerdasan buatan manusia. Sekarang orang ada dia punya aplikasi, dia punya nama ChatGPT yang belakangan ini lagi viral gitu ya. Orang-orang mau bertanya apa-apa di ChatGPT. ChatGPT ini itu versi rendahnya kira-kira saudara-saudara yang kita pakai selama ini. Itu bisa bikin puisi, dia bisa bikin lagu, dia bisa bikin story, dia bisa dia bisa bikin konten. Apapun yang saudara tanya dia bisa. Saya pengguna gadget yang lumayan gitu ya. Tapi satu kali saya merasa tertinggal oleh suami saya. Karena dia so pakai kok itu ChatGPT, kita belum pernah pakai. Kung tanya, datanya apa di ChatGPT? Datanya maternak babi atau apanya? Dia di dalam sharing dia bilang ini, saya tanya di ChatGPT apa yang dibutuhkan anak remaja untuk manajemen keuangan. Dan ChatGPT memberi jawaban yang panjang sekali. Saudara bahkan sudah perlu pembicara. Saudara mungkin sudah perlu pendeta.
Saudara tinggal bertanya kepada ChatGPT dan dia akan menjawab apa yang saudara perlukan. Dan dari mana ide tentang ChatGPT ini, saudara-saudara? ChatGPT ataupun apa yang kita baca hari ini itu berdasarkan sebuah ilmu yang bernama psikoanalisa. Ada seorang yang bernama Sigmund Freud, dia bukan orang Kristen gitu ya. Dia berpikir bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Jadi dia kemudian melakukan penelitian pada waktu itu di zamannya. Dia meneliti semua gerak-gerik orang-orang, kelakuannya orang-orang. Dan dari kelakuan mereka, dia menyimpulkan apa yang mereka pikirkan. Itu namanya psikoanalisa. Dari apa yang mereka kerjakan, rutinitas mereka, pembicaraan mereka, gaya mereka, gerakan mereka, tarikan mereka. Semua yang mereka lakukan dia pelajari. Kebiasaan mereka dipelajari. Lalu kemudian mereka mendirikan apa yang dipakai oleh ChatGPT untuk menilai orang hari ini. ChatGPT sekarang bisa khawatir loh. Bisa khawatir. Ketika ditanya saudara-saudara, ChatGPT apa yang kamu khawatirkan? Dia cuma jawab satu. Dia jawab begini. Ketika manusia membunuh saya atau di shoot down oleh manusia, dia punya kekhawatiran. Dia sudah mulai menyadari ada bahaya. Dari mana? Ketika dia mempelajari kecerdasan itu dan yang hebat dari kecerdasan sekarang itu ya, disesali oleh penemunya bahwa kecerdasan itu semakin lama dia semakin cerdas dengan cara mempelajari semakin banyak orang punya cara hidup, cara berpikir dan lain-lain sebagainya. Jadi kita memang manusia ini saudara-saudara gampang dipelajari. Tapi kalau orang yang mempelajari kita tidak mengerti kita, pasti dia akan salah mengerti. Siapa yang paling mengerti kita? Pencipta kita, amin. Pencipta kitalah yang menulis buku ini. Pencipta kitalah yang tahu persis apa pergumulan kita. Jadi saudara-saudara, bukannya kita yang mempelajari firman Tuhan. Kenyataannya firman Tuhan yang mempelajari kita, memperbaiki kita dan meluruskan kelakuan kita. Dan dia tidak pernah salah. Karena yang tulis buku ini adalah pribadi yang sama yang menciptakan kita. Saudara setuju dengan saya? Amin. Tadi kami di kantor saudara-saudara, lalu teman saya Aldo bilang, "Pastor, kita baru beli sebuah alat untuk orang tua saya untuk periksa kolesterol dan lain-lain sebagainya." Lalu saya bilang karena terkait dengan khotbah minggu pagi tadi, "Kamu sudah baca buku petunjuknya?" Dia bilang, "Oh sudah." Dan Aldo ini memang beda dengan orang yang lain. Kebanyakan kita, berapa banyak yang beli HP, baca DP petunjuk? Halo, siapa yang pernah beli HP di sini? Angkat tangan bilang saya. Pernah baca DP buku petunjuk HP? Baking jo install akang jo kontorang kurang tindis-tindis. Itu sebabnya setelah selama pakai baru orang sadar. Oh ternyata tapi HP ini boleh begini. Karena orang gak pernah baca dia punya petunjuk. DP petunjuk itu ditulis oleh pembuatnya supaya kita boleh pakai ini peralatan dengan maksimal. Semua buku petunjuk itu ditaruh di balang elektronik supaya kita tidak salah pakai. Ditaruh di situ supaya kita bisa mengerti tujuan, manfaat dari barang yang kita beli. Dan kita punya Alkitab, buku petunjuk yang ditulis oleh pencipta kita. Bagaimana supaya hidup maksimal, bagaimana supaya hidup berkenan di hadapan Allah, semuanya tercatat di buku ini. Jadi dia nggak mungkin salah. AI pasti mungkin saja bisa salah tentang kita, saya percaya itu. Yang dia lihat cuma tindakan luar kita, dia nggak bisa mempelajari kita yang sesungguhnya. Tapi kita punya Tuhan yang kenal siapa kita. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang yang bermata dua. Kalau engkau membaca Alkitab, membaca firman Tuhan,
Jangan cuma cari ayat-ayat yang menyenangkan hatimu. Kebiasaan orang Kristen zaman now cuma mau baca ayat yang bikin orang senang. Tapi kalau ada ayat yang mau koreksi orang oh bukan for kita itu. Hey, siapa lagi yang berkuasa untuk mengubahkan engkau? Siapa yang berani mau tegur engkau nyata-nyata tanpa sudah tahu ada motivasi apa-apa? Kalau you punya suami mentegur engkau mungkin kan begini, oh ngan aku ada motif ngan tegur begitu. Tapi kalau firman Allah batogar patorang, DP motif ada untuk torang pe kebahagiaan. Dan torang tahu itu, we know it. Bahwa tujuannya memperbaiki kelakuan adalah for the best of us. Say amen.